Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norah Nabila Utami, semester 6 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Di sini, saya akan memaparkan materi berkaitan dengan iradiasi pangan. Sebelumnya, ketika kita mendengar kata radiasi, maka yang terlintas dalam pikiran kita yaitu sebuah ledakan besar atau mutasi yang menakutkan. Tetapi ternyata, radiasi ini ceritanya bukan seperti itu. Radiasi ini juga terdapat pada pelangi, sinar X yang digunakan oleh dokter, ataupun pada proses pengawatan makanan. Jadi, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan radiasi itu? Jadi, radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi dalam bentuk panas, partikel, ataupun gelombang elektromagnetik yang berasal dari sumber radiasi. Adapun sumber radiasi yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu televisi, komputer, microwave, lampu, dan lain sebagainya. Sedangkan iradiasi adalah penggunaan energi untuk penyinaran bahan dengan menggunakan sumber radiasi buatan yang dilakukan secara sengaja dan juga terarah. Secara garis besar, radiasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu radiasi pengion dan juga radiasi non-pengion. Radiasi pengion ini adalah radiasi yang menyebabkan proses ionisasi, sedangkan radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak dapat menyebabkan proses ionisasi. Radiasi ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang. Contohnya yang pertama, pada bidang kedokteran, radiasi ini digunakan sebagai untuk mendiagnosa, meneliti, dan juga mengobati. Di bidang komunikasi, radiasi ini digunakan sebagai perubahan suara, gambar, ataupun informasi yang dikirim. Dan juga pada bidang iptek, radiasi ini digunakan oleh peneliti untuk menentukan umur bahan pangan ataupun mikroorganisme yang hidup. Selanjutnya adalah iradiasi pangan. Jadi iradiasi pangan adalah salah satu teknologi pemrosesan bahan pangan yang digunakan untuk membunuh kontaminan biologis berupa bakteri, patogen, virus, serangga yang dapat merusak bahan pangan dan juga dapat membahayakan kesehatan dari konsumen. Dengan cara melakukan ionisasi pada bahan pangan dengan menggunakan sinar tertentu. Selain dapat membunuh kontaminan biologis yang dapat menyebabkan kerusakan pangan dan juga membahayakan kesehatan konsumen, iradiasi ini juga dapat mencegah penuaan pada pangan yang disebabkan oleh faktor internal, sehingga iradiasi ini dapat digunakan sebagai pengawet, dan juga ketika pangan yang telah terkena radiasi maka akan terlihat segar. Adapun sumber radiasi yang boleh digunakan oleh pangan yaitu sinar X, sinar gamma, dan juga elektron. Terdapat 5 prinsip iradiasi pangan. Yang pertama, penyinaran dapat memperhambat pertunasan pada umbi-umbian. Yang kedua, dapat memperhambat pematangan pada buah-buahan, dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang terdapat pada bahan pangan, lalu dapat menginaktivasi enzim, dan juga dapat membunuh serangga ataupun hama pada ruang penyimpanan. Iradiasi pangan ini memiliki dampak, yaitu terjadinya proses denaturasi protein yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan, menurunkan kualitas telur, terjadinya mutasi mikroorganisme yang dapat membahayakan manusia, lalu radiasi yang dilakukan terhadap bahan pangan dalam kemasan plastik dapat menyebabkan bau yang tidak sedap. Selain itu, terdapat beberapa bakteri yang tahan terhadap radiasi sehingga dapat menyebabkan bahaya bagi konsumen. Iradiasi ini memiliki berbagai macam tujuan pada setiap dosisnya. Yang pertama, pada dosis rendah yaitu 0 sampai 1 kg, iradiasi ini bertujuan untuk mencegah tunasan, pembasmian serangga dan parasit, dan juga menghambat proses fisiologis. Dan yaitu 1 sampai 10 kg, iradiasi pangan ini berfungsi untuk memperpanjang masa simpan, membasmi mikroorganisme dan patogen, serta memperbaiki sifat teknologi pangan. Sedangkan pada dosis tinggi yaitu 10 sampai 50 kg, radiasi ini berfungsi untuk pensterilan industri, pensterilan bahan tambahan makanan tertentu, dan juga beserta dengan komponennya. Selanjutnya saya akan menunjukkan gambar dari proses iradiasi. Itulah tadi pemaparan materi tentang radiasi dan iradiasi pangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.